Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah hitungan beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang agung. Bulan yang dinanti-nantikan kedatangannya dan ditangisi kepergiannya oleh orang-orang yang beriman. Jika Ramadan belum datang, maka hatinya orang-orang beriman rindu. Dan perasaan itu akan menjadikan mereka sangat menanti-nanti datangnya bulan Ramadan. Dan apabila bulan Ramadan pergi, orang-orang beriman sedih menangisi kepergian Ramadan. Mereka takut dan khawatir amal-amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Mereka sedih, bahagia, campur jadi satu bila datang bulan Ramadan. Maka dari itulah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebelum bulan ini datang menjadi tamu, maka kita harus punya bekal untuk menjamu tamu agung tersebut. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah tema tentang Ramadan dalam rangka menyambut kedatangannya. Maka kita memilih judul atau tema Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada bulan Ramadan, Al-Quran lebih diistimewakan daripada selain bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini dulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini cukup jelas mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bahkan kitab-kitab samawi yang terdahulu pun diturunkan di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat suhufu Ibrahim awwala lailatin min Ramadan. Dahulu suhuf Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, itu jatuh pada awal laila min Ramadan. Allah turunkan ke Nabi Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilat Taurat, adapun kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada hari ke-6 bulan Ramadan. Wa unzila al-Injil, adapun Injil li thalathi asyrata lailah. Adapun Injil diturunkan pada 13 atau malam 13 dari bulan Ramadan. Ya, li thalathi asyrata laila
min Ramadan. Ya. Adapun Injil diturunkan kapan? Li thalatha asyrata lailatan khalat min Ramadan. 13 malam berlalu dari bulan Ramadan turun Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa unzila Zabur, adapun kitab Zabur turun pada 18 ya dari bulan Ramadan. Wa unzila al-Qur'an li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Adapun Al-Qur'an diturunkan pada 24 ya malam 24 atau 24 ya min Ramadan. Pada tanggal 24 Ramadan. Lah ini dicantumkan Al-Imam Al-Albani dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah. Jadi seluruh kitab samawi, seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi itu, ya, di antaranya Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang agung, yang dipilih oleh Allah sebagai waktu turunnya kitab-kitab dari langit. Jadi bukan main ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ini Al-Qur'an yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Artinya di bulan Ramadan. Nah, makanya hendaklah kita benar-benar mengagungkan Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ikhwatal iman, Rasulullah SAW menggabungkan antara puasa dengan membaca Al-Quran dalam satu hadis. Saya ulangi, Rasulullah SAW menggabungkan puasa dan membaca Quran dalam satu hadis. Mari kita lihat. Ini menunjukkan bahwa al-alaqa baina siyami wa qiraatil Quran, alaqa bainahuma qawiyyah jiddan. Ya, ini menunjukkan bahwa keterikatan hubungan antara puasa dengan membaca Al-Quran itu sangat erat sekali. Mari kita baca. Qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an dua-duanya akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat puasa dan Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat kepada seorang hamba. Yaqulus siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar. Pada hari kiamat puasa akan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, dahulu aku menghalangi hamba ini dari makan. Aku menghalangi hamba ini dari menumpahkan syahwatnya di siang hari, ya Allah, karena berpuasa, karena aku, ya Allah. Wa yaqulul Qur'an, adapun Qur'an berkata, mana'tuhun nauma bil laili. Ya Allah, aku dulu menghalangi hamba ini dari tidur malam karena membaca aku, ya Allah. Fasyafi'ni fihi. Maka berikan izin bagiku, ya Allah, untuk memberi syafaat kepadanya. Jadi pada hari kiamat nanti puasa dan Al-Quran dua-duanya berkata. Adapun puasa berkata, ya Allah, dahulu ketika di dunia aku telah menghalangi hamba ini makan, minum, dan menumpahkan syahwatnya di siang hari. Karena aku, ya Allah, dia puasa. Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran pun berkata, Rabbi mana'tuhun nauma, ya Allah, dulu aku menghalangi hamba ini ya dari tidur malam. Karena apa? Karena membaca aku, ya Allah. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Dan dua-duanya diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang melakukannya. Baik puasa Ramadan maupun qiraatul Quran, membaca Al-Quran.
dapat syafaat. Orang yang baca Quran ini, terutama di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya di dunia. Makanya kalau ingin dapat syafaat, ya yuk kita membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Yambahi lihamilil Qur'ani an ya'rifa bilailihi idzan nasu naimun." Atau yambahi lihamilil Qur'an an yu'rafa atau an ya'rifa bilailihi idza an-nas naimun. Hendaklah bagi orang pembawa Al-Quran ya untuk mengetahui malamnya, an yu'raf bilailihi, untuk diketahui di malam harinya ketika manusia tertidur. Yambahi lihamilil Qur'ani an yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Sepantasnya bagi para pembawa Al-Quran untuk yu'raf, diketahui di malam harinya. Ketika manusia itu terlelap, malaikat mencatat bahwa para pembawa Al-Quran, para penghafal Quran itu membaca di malam hari. Wa binaharihi idnasu muftirun, dan diketahui di siang hari ketika manusia berbuka, orang ahli Quran puasa. Wa bihusnihi idzan nasu yafrahun, idzin nasu yafrahun. Dan ahli Quran akan diketahui kesedihannya ketika manusia bergembira. Wa bibukaihi idzan nas yadhakun. Dan ahli Quran diketahui tangisannya ketika manusia semuanya tertawa terbahak-bahak. Itulah ahli Quran. Harus berbeda dengan ahli dunia. Qila li rajulin, dikatakan kepada seorang laki-laki, "Mali la araka tanamu." Ada seorang salaf dahulu ditanya, "Mali la araka tanamu." Kenapa aku enggak melihat kamu tidur di malam hari? Qala, maka dia menjawab, "Inna ajaibal Qur'an atorna naumi." Sesungguhnya keajaiban-keajaiban Al-Quran telah membuat terbang tidurku, telah mengusir rasa ngantukku. Subhanallah. Alangkah jauhnya kita dari para salaf dahulu. Mereka adalah kaum yang membaca Al-Quran di penghujung malam. Mereka adalah kaum yang perutnya kosong karena puasa di siang hari. Dan mata-matanya sayup-sayup karena mereka banyak membaca Quran di malam hari. Maka hendaklah ikhwatal iman kita menyontoh para salaf dalam bermuamalah dengan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW kalau bulan Ramadan didatangi Jibril untuk memurojaai Rasulullah Al-Quran. Rasulullah setor hafalan Quran kepada malaikat Jibril. Dalam hadis yang cukup panjang dikatakan, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Dahulu Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Manusia yang paling dermawan adalah Rasulullah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi yaitu ketika di bulan Ramadan ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu di luar Ramadan adalah manusia yang paling dermawan. Dan kalau di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan. Dan malaikat Jibril dahulu senantiasa mendatangi Rasulullah setiap malam. Malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah setiap malam. Hatta yansalikha. Sampai Ramadan pergi berlalu. Ya'ridu alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di depan Jibril, setoran di depan Jibril. Hafalannya itu untuk memurojaah agar Rasulullah semakin kuat hafalannya. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair. Dan Rasulullah kalau sudah bertemu dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan, maka semakin dermawan lagi. Ya, ajwad minal khair. Ajwada,
Kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah kalau sudah ketemu Jibril maka lebih dermawan lagi, bahkan lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Angin yang membawa kebaikan. Masih dermawanan Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maka ikhwatal iman, ayo mumpung ini Ramadan belum tiba, ayo kita bersihkan hati kita. Kita siap-siap membersamai Al-Quran di bulan Ramadan. Mari kita isi malam-malam kita di bulan Ramadan nanti dengan lantunan Al-Quran. Jadikan Al-Quran bersama dengan kita di malam-malam hari kita dan siang-siang hari kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita Ramadan pergi berlalu, Al-Quran tidak pernah kita baca sama sekali. Alangkah celakanya kita. Sampai Ramadan berlalu kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah menghatamkan Quran, tidak pernah membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Alangkah celakanya kita. Maka mumpung belum, ayo kita niati yang baik. Ya, ayo kita jaga, bersihkan hati kita. Dan kita siap-siap membersamai Al-Quran di bulan Ramadan. Perhatikan, ikhwatal iman. Jadi bulan Ramadan itu kan pintu-pintu langit dibuka. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama. Jika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Apa makna pintu langit dibuka? Rahmatnya Allah diturunkan, kasih sayangnya Allah diturunkan, lipat ganda pahala diturunkan, dan yang di bawah diangkat naik. Bacaan Quran diangkat naik, doa kita diangkat naik, sholat malam kita diangkat naik, pintu langit dibuka. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama. Jika bulan Ramadan tiba, pintu langit dibuka. Maka jadikan malam-malam hari kita penuhi dengan lantunan Al-Quran agar bacaan kita diangkat oleh Allah ke langit dan menjadi pahala yang akan kita panen pada hari kiamat. Al-Quran berkata pada hari kiamat nanti, Ya Rabbi mana'tuhun nauma bin nahar au bil lail. Rabbi mana'tuhun nauma bil lail. Ya Allah, dahulu aku telah menghalangi hamba ini tidur malam ya Allah karena membaca aku di malam hari. Fasyafi'ni fihi. Izinkan aku beri syafaat kepadanya ya Allah. Maka marilah kita banyak-banyak membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Bagaimana para salaf membersamai Al-Quran ketika Ramadan? Kana lisyafi'i fi Ramadan situna khatmah atau khatmah. Dahulu Al-Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Imam Syafi'i Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Wa kana Qatadah yadrusul Quran fi syahri Ramadan. Dan dahulu Imam Qatadah mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Wa kana Az-Zuhriyu idza dakhala Ramadanu qala fa innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Dahulu Imam Zuhri rahimahullah, jika tiba bulan Ramadan, maka beliau mengatakan sesungguhnya Ramadan adalah innama huwa tilawatul Quran. Tidaklah Ramadan kecuali kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Wa it'amit ta'am. Dan kita harus bisa sering-sering memberi makanan kepada orang yang kekurangan. Baca Quran, ngasih makan orang. Wah, itu luar biasa. Itu amalannya Imam Zuhri. Kalau sudah bulan Ramadan tiba, beliau langsung menghadap ke Al-Quran, membaca Al-Quran, dan sering-sering ngasih makan kepada manusia yang kekurangan. Wa kana Malik rahimahullah. Wa kana al-Imam Malik rahimahullah. Idza dakhala Ramadanu yafirru min qiraatil hadis. Wa mujalasati ahlil ilm. Wa akbala ala tilawatil Quran minal mushafi. Dahulu Imam Malik jika tiba bulan Ramadan, maka beliau lari dari membaca hadis. Karena beliau kan seorang ahli hadis. Punya murid-murid. Punya majelis periwayatan hadis. Punya kitab hadis. Punya majelis periwayatan hadis. Tetapi kalau sudah tiba bulan Ramadan, maka Imam Malik, beliau menutup ya pelajaran-pelajaran hadis. Dan beliau menutup majelis-majelis ilmu. Dan diganti dengan membaca Al-Quran.
ala tilawatil Quran minal mushaf, dari mushaf. Jadi ada mushafnya dibaca. Wa kana Sufyan ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Quran. Dan dahulu Imam Sufyan ats-Tsauri jika telah tiba bulan Ramadan, maka dia tinggalkan amalan-amalan sunnah untuk fokus kepada Al-Quran. Fokus kepada Al-Quran. Maka ikhwatal iman, para salaf dulu memberikan keteladanan bagi kita agar kita selalu membersamai Al-Quran di bulan Ramadan. Harus punya target. Minimal kita hatam sekali lah. Sehari 1 juz, sehari 1 juz, sehari 1 juz. Sehari dibagi 5 kali. Setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya. Ya, atau diulangi lagi setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat asar. Sehingga 1 hari itu kita bisa hatam 1 juz. Ya, dibagi. Waktunya dibagi. Dan itu minimal, usahakan kita 1 Ramadan itu selesai 1 hatam Al-Quran. Ya, dan diniati mulai sekarang. Kita ini bisa kalau meniati. Ya, itu sudah paling murah lah satu hataman itu. Ya, jangan, syukur-syukur kalau bisa 2 kali hatam, 3 kali hatam. Tapi usahakan paling tidak Ramadan selesai sampaian hatam Al-Quran. Dan diniati mulai sekarang. Orang kalau niatnya jujur kepada Allah, Allah akan bantu dia. Kalau niatnya sudah nggak niat, ya sulit. Harus diniati sekarang ya. Dan baca Al-Quran ini luar biasa pahalanya ya jamaah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Wallahi demi Allah, seandainya membaca Al-Quran tidak punya keutamaan kecuali 1 saja, kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat, itu sudah cukup itu. Tapi toh ternyata masih banyak keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran yang lainnya. Wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang atau sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Hendaknya kita serius dalam belajar Al-Quran. An Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah, ibunda kita, istri Rasulullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana fahuwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Barang siapa membaca Al-Quran dan dia terampil, pandai dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat al-kiram al-bararah, malaikat-malaikat yang mulia. Itu kalau dia pandai membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Dan sebaliknya, kalau ada orang membaca Al-Quran tapi dia kerepotan, belum lancar, wa yata'ta', dia terbata-bata sambil mengeja huruf hijaiyah pelan-pelan karena masih belajar, belum bisa lancar, masih terbata-bata. Nah, kalau kita mau membacanya, fahuwa alaihi syakun, ya, dia berat membacanya, lahu ajron, dia dapat 2 pahala. Kalau yang lancar bersama para malaikat yang mulia. Adapun kalau yang kesulitan membaca, terbata-bata di dalamnya, maka mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Akan dalai ikhwatal iman, kita harus semangat dalam belajar ini, terutama Al-Quran, dan jangan malu belajar Al-Quran. Yang sepuh-sepuh, mbah-mbah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau belum bisa baca Quran, jangan malu belajar Al-Quran. Wallahi jangan sampai kita menyesal kalau sudah sepuh gak bisa baca Quran. Itu kalam Rabbina. Itu adalah ucapan Tuhan kita.
Kita dikasih surat oleh Allah, surat cinta. Terus kita nggak bisa membaca. Alangkah meruginya kita. Makanya yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah syebe-syebe, yang sudah tua-tua, kok masih belum bisa membaca Al-Quran lancar. Jangan malu belajar. Jangan malu. Itu pahalanya luar biasa. Dan eman kalau kita ini nggak bisa membaca Quran. Perhatikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi 10. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Mohon maaf, alif lam mim. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim. Berarti 3 huruf. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Berarti kalau orang membaca alif lam mim, dapat 30 kebaikan. Satu huruf ya dapat satu kebaikan dikalikan 10. Kalau alif lam mim 3 huruf dikalikan 10 berarti 30 kebaikan. Bagaimana dengan Bismillahirrahmanirrahim? Berapa huruf itu? Mas Khairuddin. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada 19 huruf. Berarti 19 kebaikan dikalikan 10. Berarti orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kebaikan? 190 kebaikan. Bagaimana dengan surat Al-Fatihah? Bagaimana dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kebaikan? Satu huruf dikalikan 10. Makanya jamaah, monggo ayo kita ini diniati yang sungguh-sungguh. Besok Ramadan ini, ayo kita niati untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Jadikan hari-hari kita selalu rindu dengan Al-Quran. Jadi nanti pada hari kiamat, kedudukan kita di surga itu ditentukan dengan bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Quran. Mari kita baca. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, atau anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu li sahibil Quran, pada hari kiamat nanti akan ditanya, pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada para ahli Quran, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, warattil, dan tartilkan bacaanmu, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana dahulu kamu membaca secara tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu di surga itu sesuai dengan ayat yang terakhir yang kamu baca. Semakin bisa membaca semakin naik-naik terus. Jadi kedudukan kita di surga nanti sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan, menghafal, membaca, menghayati Al-Quran ketika di dunia. Maka ikhwatal iman, ayo kita serius ya untuk membaca Al-Quran. Kemudian ikhwati fillah, a'azzaniyallahu wa iyyakum, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah hadis yang Rasulullah memperumpamakan manusia terhadap Al-Quran. Jadi respon manusia terhadap Al-Quran itu macam-macam. Rasulullah membagi manusia di sini menjadi 4. Seingat saya 4. Mari kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana mithlul utrujjah."
Ya, perumpamaan seorang mukmin, saya ulangi ya. Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an masalul utrujjah. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah al-utrujjah, buah utrujjah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Aromanya wangi dan rasanya manis. Aromanya wangi dan rasanya nikmat. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalit tamrah. Dan perumpamaan orang mukmin yang enggak membaca Quran, dia beriman tapi enggak baca Quran, kamatsalit tamrah. Dia seperti dia seperti buah kurma. La rihalah, enggak ada wanginya. La rihalah, tidak ada wanginya, tidak ada aromanya. Wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis. Rasanya manis tapi enggak ada wanginya. Wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihana. Dan perumpamaan orang munafik yang pandai membaca Al-Qur'an seperti bunga raihana. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Ya, aromanya wangi tapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamatsalil handalah. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah handalah. Tidak ada aromanya dan rasanya pahit. Muttafaqun alaih. Ini kelihatannya kurang kaf ya tadi bacanya ya. Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujjah. Seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujjah. Aromanya wangi, rasanya manis. Jadi di hadis ini ada 4 perumpamaan. Yang pertama, orang mukmin yang pandai membaca Al-Qur'an. Orang mukmin pandai membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Aromanya wangi, semerbak. Dan rasanya manis. Buah utrujah. Rasanya enak, nikmat. Yang kedua, perumpamaan orang mukmin tapi dia tidak pandai membaca Quran. Tidak membaca Quran. Kata Nabi, orang yang nomor 2 ini seperti buah kurma. Tidak ada wanginya. Tidak ada aroma semerbak wanginya, tidak ada. Tidak ada aromanya. Meskipun rasanya tetap manis. Wa matsalul munafik, adapun orang munafik yang pandai membaca Al-Qur'an, orang munafik yang pandai membaca Al-Qur'an seperti kata Rasulullah seperti raihana. Raihana itu seperti kemangi. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Adapun perumpamaan yang nomor 4, orang munafik yang enggak pandai baca Quran. Ini seperti buah handolah. Handolah itu mirip semangka tapi bukan semangka. Mirip, buahnya mirip. Mirip labu begitu. Enggak ada aromanya, enggak ada wanginya, tapi rasanya pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang tidak pandai membaca Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi marilah kita semangat dalam membaca Al-Quran. Ya tadi sudah dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk dan Al-Furqan, yaitu pembeda. Dan tadi sudah dikatakan kata Rasulullah, Al-Qur'anu wasyamu, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an dua-duanya akan memberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Yaqulus syamu, puasa berkata, Rabbi manatuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar. Ya Allah, dahulu aku menjadikan hamba ini enggak makan, enggak minum, tidak bisa menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku ya Allah. Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'anu, dan Al-Qur'an pun berkata, Rabbi manatuhun nauma bil lail. Ya Allah, dulu aku menjadikan hamba ini tidak tidur malam karena membaca aku di bulan Ramadan khususnya.
Ya, dan di bulan-bulan lain juga. Fasyafi'ni fihi, izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Akhirnya dua-duanya diberi izin oleh Allah memberi syafaat. Puasa memberi syafaat kepada ahli puasa. Dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada ahli Quran. Tadi di awal sudah kita sampaikan, Rasulullah berkata, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat bagi para pemiliknya. Itu orang-orang yang senantiasa membersamai Al-Quran ketika di dunia. Menghafalkannya, membacanya, menghayatinya, sholat malam dengannya. Itu akan dapat syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Ikhwatal iman, semoga Ramadan kali ini lebih bermakna daripada Ramadan-Ramadan yang telah berlalu. Dan semoga Ramadan kali ini sebelum kita masuk ke dalamnya, mari kita niat yang bagus. Mari kita bersihkan dada-dada kita dari hasad, iri, dengki, dendam, kesumat. Tinggalkan semuanya. Mari kita putihkan hati kita di bulan Ramadan ini. Kita maafkan hamba-hamba Allah agar kita dimaafkan Allah di bulan Ramadan. Kalau ada sedulurmu, ada temanmu melakukan kesalahan, sudah maafkan semuanya. Putihkan hatimu untuk kaum muslimin. Putihkan hatimu sebelum Ramadan tiba untuk umatnya Rasulullah SAW. Mari kita maafkan orang-orang yang pernah melukai kita, agar di bulan Ramadan ini Allah pun memaafkan kita. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan membersamai Al-Quran. Jadikan Al-Quran kekasihmu di bulan Ramadan. Dan kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Jadikan hati kita benar-benar terpaut dengan Al-Quran. Sehingga pada hari kiamat nanti, di hadapan Allah, Al-Quran akan berkata, Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail. Ya Allah, dulu hamba ini di malam hari membaca aku, ya Allah. Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk bisa semangat dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajak anak istri kita untuk ikut serta dalam membersamai Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya yang luas kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.